Raja Pedang, Jilid 7, Episode 5, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Setelah berpamit kepada Lian Butojin, 4 orang pendekar Hoa Sanpai ini lalu turun gunung, meninggalkan 3 orang anak itu di bawah pengawasan ketua Hoa Sanpai. Ketika turun gunung, Kuo Tin Siong menjelaskan kepada Liem Xian Hua tentang keputusan perundingan mereka tadi, yaitu bahwa untuk membereskan urusan Xian Hua terhadap Kui Xin yang amat mencurigakan gerak-geriknya, mereka akan langsung mendatangi orang tertua dari Kunlun Sam Heng Te, yaitu Bun Si Teng yang menjadi pedagang kuda dan tinggal di Xinyang. Sesuai dengan pesan suhu, demikian Kuo Tin Siong menutup penjelasannya, kita tidak boleh bertindak sembrono terhadap Kunlun Sam Heng Te yang selama ini mempunyai nama baik sebagai pendekar-pendekar gagah dari Kunlun. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil tindakan terhadap Kui Xin, kita harus lebih dulu memberitahu kepada kedua saudara Bun Si Teng dan Bun Si Liong tentang kesesatan sute mereka Kui Xin. Dengan cara demikian berarti kita cukup menghormat dan memandang muka Kunlun Pai. Xian Hua hanya mengangguk-angguk saja. Di dalam hati gadis ini tidak cocok, karena ia merasa gemas dan sakit hati sekali kepada bekas tunangannya yang selain sudah membunuh ayahnya, juga sudah amat menghinanya itu. Kalau bisa, ingin ia sekali berjumpa terus menyerang dan mencincang tubuh Kui Xin. Kita tunda dulu perjalanan Hoa San Sieng yang hendak menjumpai Kunlun Sam Heng Te itu dan mari kita mengikuti perjalanan Kuo Hong, bocah perempuan yang berwatak lincah dan gembira, yang dibawa pergi oleh Koai Atong, orang lihai aneh seperti telah dituturkan di bagian depan. Sambil tertawa-tawa Koai Atong menggandeng tangan Kuo Hong diajak pergi dari Kuo Tin Siong dan Liem Xian Hua yang tidak dapat mengejarnya. Kuo Hong merasa betapa tubuhnya melayang-layang, kedua kakinya tidak menginjak tanah biarpun kelihatannya ia berjalan digandeng orang aneh itu. Mula-mula ia merasa takut, akan tetapi karena Koai Atong tertawa-tawa sambil berkata bahwa mereka akan bermain-main di sebuah telaga yang indah, ia akhirnya menjadi tertarik juga. Kemudian ternyata oleh Kuo Hong bahwa orang aneh itu tidak berdusta. Tak lama kemudian tibalah mereka di pinggir sebuah telaga yang amat indah, telaga kecil yang pinggirnya penuh ditumbuhi bunga-bunga liar yang beraneka warna. Di atas pohon-pohon banyak burung menari-nari dan bernyanyi-nyanyi, sedangkan di dalam air telaga yang penuh bayangan bunga dan pohon itu berloncatan ikan-ikan besar kecil. Bukan main indahnya tempat itu, membuat Kuo Hong lupa akan kekhawatirannya bahwa ia telah berpisah dari ayahnya. Bagus sekali, nyaman sekali tempat ini, ia berkata. Bagus, ya, aku pun senang bermain-main di sini, kata Koai Atong berjingkrak-jingkrak. Hayo kita main kejar-kejaran, kau boleh kejar aku, tapi yang dikejar tidak boleh pergi dari sekitar telaga ini. Kuo Hong seorang anak yang cerdik. Tadi ia sudah digandeng Koai Atong yang mempergunakan ilmu lari cepat yang luar biasa sekali. Sebagai seorang anak pendekar, tentu saja dia mengerti bahwa orang aneh ini memiliki kepandaian ilmu lari cepat yang tinggi, mana bisa dia mampu mengejarnya. La tertawa dan berkata nakal, Koai Atong, kau mau mengakali aku? Ih, apa kau kira aku ini sebodoh orang lain? Daripada kau mencoba mengakali aku, lebih baik kau mengajarkan ilmu lari cepat tadi kepadaku. Ilmu lari cepat, apa itu? Aku tidak bisa, aku tidak boleh mengajarkan apa-apa. Cepat-cepat Koai Atong berkata dengan muka ketakutan ketika mendengar Kuo Hong minta diajari ilmu lari cepat. Lebih baik kau minta yang lain, kau mau burung itu? Katakan yang mana kau sukai, aku akan menangkapnya untukmu. La tertawa-tawa sambil menunjuk ke atas, ke arah burung-burung yang berloncatan. Di cabang-cabang pohon, yang kecil sekali itu, yang berbulu kuning. Kuo Hong menunjuk ke arah seekor burung yang paling lincah dan gesit di antara burung-burung yang lain. Bukannya karena dia suka kepada burung kecil ini, melainkan karena anak yang cerdik ini memang sengaja memilih burung yang paling gesit supaya Koai Atong tidak dapat menangkapnya. Baik, kau lihat, dia takkan bisa lari dariku. Koai Atong lalu mengenjot tubuhnya yang tinggi besar itu, melayang ke arah puncak pohon. Semua burung buyar pergi berterbangan karena takut, termasuk burung kecil yang sudah terbang lebih dulu dengan amat cepatnya. Kuo Hong sudah hampir bersorak mengejek kegagalan Koai Atong, akan tetapi tiba-tiba Koai Atong tertawa keras dan tangan kirinya digerak-gerakkan ke depan. Aneh sekali, tiba-tiba burung kuning kecil itu seperti ditarik benang yang diikatkan pada kakinya karena binatang ini terbang kembali ke arah Koai Atong dengan gerakan lemah.
Dengan enak dan mudahnya orang aneh itu menangkap burung kuning tadi lalu meloncat turun, menyodorkan burung kuning itu kepada Kuah Hong. Hebatnya burung itu berdiri di atas telapak tangannya, diam saja hanya menggerak-gerakkan sayap tanpa dapat terbang pergi. Menghadapi pertunjukan ilmu tinggi yang seperti main sulap ini, Kuah Hong sampai melongo. Akan tetapi dasar dia cerdik, dia tidak mau memperlihatkan keheranannya, malah tertawa-tawa dan mengambil burung itu yang berdiri di telapak tangan Koai Atong, lah mengira bahwa burung itu memang sudah tak dapat terbang lagi, maka ia memegang perlahan sekali. Siapa kira, begitu terlepas dari telapak tangan Koai Atong dan berada dalam genggaman Kuah Hong, burung itu meronta dan, burung itu terbang pergi, cepat sekali. Koai Atong tertawa terbahak-bahak. Kuah Hong merengut. Koai Atong, kau telah menipuku. Di tanganmu burung itu tidak bisa terbang, kenapa setelah ku genggam dia lalu terbang? Hahaha, mana bisa burung terbang tanpa pancatan kaki? Telapak tangan yang dibikin lunak, disertai hawa menyedot, tentu membikin dia tak mampu terbang, apa anehnya? Hahaha, kau nakal, kenapa tidak memberi tahu dari tadi? Kuah Hong cemberut dan marah-marah.